kan masih Bukan. membantu. Kalau gua mau beli, Agung udah ada, ngapain redundant? Iya. Ngapain double-double? Ya Iya, udah iya, aja itu satu. betul. Jadi pas Agung udah beli, oh ya udah. Iya kan? Ya, karena memang Iya, ada iya. beberapa klien kan yang benar-benar nggak mau pakai Zoom gitu. IT Gitu. Oh iya, policy-nya ada. loh. IT policy-nya Ada. memang udah memblok. Benar, Makanya benar, kita benar. harus mempelajari banyak hal. Nah, Betul. itu udah tuh. Udah. Udah. Nanti ini kan baru itu. profesi yang trainer kan? Iya, Iya dong. Kalau Gue tadi udah profesi- beda tuh. Nah, lu kan dua. Kalau gua nanti profesi yang lain-lain lagi nanti disebut. Iya, boleh. Karena boleh. kita bukan cuma multi platform, tapi kita multi profesi. Profesi. Nah, Iya, nanti iya, akan iya. terungkap di video-video berikutnya siapa sebenarnya dan apa yang dilakukan oleh kami ini. Oke. Nanti episode 250 ya. Nanti pokoknya akan ketahuan, oh ternyata itu. Oke. Yuk, Gung. Lanjut, Gung. Ya. Karena kalau gue ya, menyenangkannya dari profesi ini di situasi seperti ini adalah, kan kalau di kelas setiap hari kita udah ngomong. Ketika ngajar tuh yang kita ajarkan kan bagaimana cara berpikir positif, bersikap positif, action pun juga harus positif kan. Nah, ternyata saatnya sekarang ini benar-benar kita harus mengimplementasikan. Nah, itu enaknya gua. Enaknya apa? Karena sebelumnya gua udah tahu teorinya bagaimana. Gua juga udah praktekkan dalam konteks yang berbeda. Nah, sekarang gua dikasih konteks yang benar-benar baru kan, yang selama ini belum pernah dihadapi oleh siapapun. Nah, akhirnya gue bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan. Enaknya dan itu. Ternyata benar ya. Benar kan? Gitu situasi berbeda, ya kita harus menyesuaikan diri lagi kan. Teori A begitu diimplementasikan di situasi yang berbeda, ternyata dulu nih misalnya kita implementasikan itu dalam situasi A berhasil, tapi begitu situasinya berubah lagi, harus ada penyesuaian lagi. Iya. Nah, jadi menariknya di sini apa? Situasi ini adalah tempat eksperimen kita yang baru. Tempat eksperimen kita yang baru. Kita bukan hanya dipaksa untuk berpikir positif, tapi benar-benar mengimplementasikan itu gimana caranya. Dan itu bikin kita tumbuh kan. Bikin kita tumbuh. Nah, kayak gue yang gue lakukan tiap hari kan sekarang gini, gimana caranya. Awal-awal emang yang gue rasakan ya, awal-awal adalah freeze. Gue kan tipenya begitu. Jadi gue ini tipe ketika terjadi perubahan, apalagi yang drastis banget, respon dasar yang muncul di diri gue adalah freeze biasanya. Gue freeze dulu tuh, mikir. Nah, begitu gue freeze, beberapa lama seolah-olah nggak kayaknya bingung mau melakukan apa gitu. Tapi ternyata dalam situasi yang banyak di rumah itu, sambil gue freeze, nah banyak tuh yang gue pikir tuh akhirnya. Oke, untuk backup dari sisi finansial apa yang harus dilakukan. Apalagi prediksi gue kan prediksinya selalu worst case terus kan. Prediksi gue adalah nggak akan selesai di tahun ini. Makanya gue nyiapin finansial itu yang paling utama. Awal-awal gue mikirin itu doang tuh. Gue koordinasi sama anak-anak, ini semua finansial yang masih ada di luar, yang belum masuk, harus jadi cadangan dulu. Usahakan segera masuk, biar kita bisa kira-kira cadangan kita itu selesai sampai kapan. Jadi dari awal bulan Maret sampai April itu yang terjadi pada diri gue adalah, gue inventaris itu aja tuh. Nah, akhirnya setelah itu beres, gue baru bisa mikir, oke, develop apa berikutnya. Dan belakangan, nah udah mulai bisa jalan. Nawar-nawarin kesana kemari, segala macem. Karena dampaknya pasti ada, dan bagusnya adalah untungnya buat gua sendiri,
gue udah tahu caranya bagaimana mikir yang positif. Ya. Dan gue nggak panik. Nah, gimana Gung respons dari perusahaan-perusahaan yang ada? Nggak usah nyebrang pulau dulu deh, yang ada di Jakarta sendiri. Kan lo juga bergerak di bidang edukasi, training, bener ya? Pelatihan. Bagaimana respons mereka? Apakah mereka will to take challenge dalam bentuk virtual delivery classroom? Atau mereka masih berpikiran bahwa, oh ini e-learning ya, gitu. Atau mereka masih menunggu, nanti deh kalau in class aja gimana tuh, Gung? Dari yang lo udah tawar-tawarin. Karena ini situasi baru, memang ragu sih, awalnya pasti ragu. Nah, cuman yang kita lakukan adalah, karena mereka ragu ya, kita harus hilangkan keraguan mereka. Caranya gimana? Trial, bro. Oh, oke. Namanya trial kan nggak berbayar juga kan. Tapi dalam situasi begini yang gue pikirin gini, situasinya begini, orang lagi susah. Dan pasti bisnis mereka juga slow down. Nggak mungkin gue ngambil kesempatan dengan cara, wah, gue bikin sesuatu yang gue bikin bener-bener sifatnya komersial. Nimbun masker misalnya ya. Kan kita harus muncul sebagai penolong kan, sebagai dermawan kan, sebagai Arif Darmawan gitu loh. Oh iya, benar. Kita harus muncul sebagai dermawan dulu gitu. Harus ngasih trial ya. Trial biar mereka juga experiencing. Nah, kalau mereka udah experiencing, udah pasti mereka juga yakin. Nah, kita pun juga sebetulnya kan uji coba juga. Dibilang gini, begitu kita coba develop, belum tentu layak jual juga kan. Ya, uji coba juga kan. Uji coba juga gitu. Kita kan juga trial. Barang yang kita jual itu kan sebetulnya baru prototype juga gitu. Ini karena gue belajar design thinking, jadi gue sebut prototype. Dan prototype itu harus dicoba di kondisi paling ekstrim. Iya betul. Oh, iya. Makanya kita trial sampai ketemu yang paling efektif seperti apa. Tapi yang pertama harusnya lu inquire dulu. Iya. Udah kita bikin ini sesi kelas aja ya untuk design thinking ya. Getol amat ya tiga-tigaan ngomong design thinking ya. Loh, justru yang paling laku ya. Sekarang gini, ya balik lagi bener. Kan selama ini cuma jadi, jangan sampai jadi hipokrit. Iya. Jadi ngomong tuh di sini, realitanya di sini. Benar. Kan kayak TikTok barusan, Zak. Coba, Zak. Pakai, Zak. Kayak tadi ya, kita lakuin TikTok aja. Cuman satu itu gerakan TikTok yang gue bisa. Benar. Ya, banyak makna positif sih dari kerjaan kita nih ya. Profesi, apalagi ketika kita agile menghadapi situasi seperti ini, saya pasti ada hal positif yang diberikan Tuhan buat kita semuanya. Ya. Sekarang tiba-tiba ada yang nanya, misalnya ini gue langsung aja, lu sih enak, profesi lu bisa, gua masih disuruh-suruh bos gua, coba. Kalau ada yang ngomong kayak gitu. Nggak bisa diimplementasiin yang lu ngomongin. Salah. Salah. Karena kan ada orang yang, iya lu sih enak ngomong kayak gitu. Buat sebagian teman-teman kita misalnya yang lihat, gua masih harus sesuai sama aturan dan sebagainya. Tapi sebenarnya bisa. Iya. Buat gua sendiri sih ya menyikapi yang lo bilang barusan tuh, Zak. Kalau aturan itu bukan hanya di pekerjaan, dalam keluarga, entrepreneur, itu semua punya aturan. Tapi you take care of your life, benar nggak sih? Jadi untuk membuat lo lebih bersemangat, untuk membuat lo menjadi lebih inovatif, itu kan datangnya dari kita masing-masing ya. Iya, jangan kebanyakan adrenalin hidupnya. Kan kondisi kayak gini banyak kan adrenalin. Tambahin hormon yang lain. Nah, makanya dan itu tadi pertanyaan kayak gitu kan karena dia sebetulnya dia fokusnya ke hal positifnya orang lain, tapi ke negatif dirinya sendiri kan. Sebetulnya kalau dia alihkan attention-nya atau fokusnya itu ke positifnya, dia pasti ketemu juga. Ini unik ya. Pola pertanyaan ini banyak digaung-gaungkan 2 bulan ini. Lu notice nggak? Di setiap iklan transisi antara satu program ke program yang lain, kalau lu pakai channel National Geographic, itu selalu muncul teaser mengenai pola pertanyaan.
Kayak, apakah manusia bisa terbang? Bisa nggak manusia tinggal di Mars? Kenapa saya ada? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa ada sungai di bawah laut? Gitu kan? Itu pola pertanyaan tuh teaser di National Geographic, karena memang benar ya. Dengan pertanyaan yang tepat, kita akan cenderung mendapatkan jawaban yang efektif atau tepat. Lah kalau nanyanya salah, udah pasti fokusnya salah. Itu terjadi karena fokus lu sih. Iya. Cuma yang dilupakan kadang-kadang jadi fokus terlalu jauh, akhirnya nggak bisa positif sekarang, yang membuat ya nggak produktif. Nggak produktif dan motivasinya juga menurun. Iya. Ini materi yang lagi gue buat hari ini. Nah, Bapak yang akan bikin nanti hari Jumat untuk bagaimana termotivasi, apa judulnya? Apa judulnya, Gung? How to boost productivity and motivation during COVID-19 pandemic. How to boost your motivation during boost motivation. Kalau gue ini how to-nya gue buang sih. Boost motivation and productivity during COVID-19 pandemic. Udah lagi di develop ini. Tinggal jalan. Udah ditawarin ke beberapa. Dan sebentar lagi gue mau bikin live-nya bukan live sih. Gue tawarin ke IG. Mau gue blast. Karena udah gue siapin buat nampung kalau ada peserta. Nanti di akhir training aku akan bilang versi lengkapnya ada di video ini. Di channel YouTube dan di podcast. Gung, nanti pada saat lu kan bilang lu mau boosting, benar ya? Berarti kan ketika lu mau boosting ada page awal tuh. Nah, page awal itu mereka pada fase yang mana nih? Apakah mereka terasa... Macam-macam tiap orang. Iya, betul-betul. Apakah mereka terasa pada fase yang nggak tahu apa-apa gitu ya? Nggak tahu apa-apa ya? Ada orang yang merasa udah di mode, ada orang yang merasa biasa aja. Nah, itu mungkin bagus juga kalau sebelum di-boost, kondisi itu dibuka. Jadi nanti boosternya tepat pada fase yang mana. Mungkin nggak kalau begitu? Bisa aja sih untuk identifikasi awal kan. Iya. Materi ini walaupun titik startnya berbeda-beda, ini sifatnya general sih. Lu mau ada di kondisi manapun, pasti mau motivasinya meningkat kan. Pasti mau produktivitinya juga meningkat di tengah situasi yang kayak gini. Mereka kerja di rumah, nggak ada yang mantau. Mungkin dipantau bosnya juga nggak seketat biasanya. Nah, sekarang yang set productivity-nya kan mereka sendiri. Yang set motivation-nya kan mereka sendiri. Gitu. Oke, Gung. Tanggung. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton tayangan ini pengen cari tahu bagaimana caranya, lewat mana, Gung? Kasih tahu channel lu dong. Nah, itu aja email. IG. Oh, email. Ayo, Gung, silakan. Oh, IG-nya apa IG-nya, Gung? Instagram, @coachagung_way. Coachagung_way. Nanti ditulis ya. ada kok. Ada boleh lihat tuh. Ada footnote-nya. Ntar gue munculin. Ya, ada footnote-nya. Dan nanti Anda akan dikembalikan kepada kami juga kok di situ. Kepedean ya. Yang punya gawean Agung yang di-refer ke kita. Oke. Ya. Apa Za? Tambah lagi nggak Za nih sebelum gua akhiri sesi pertama kita nih. Kita mau ketemu di sesi kedua sebentar lagi. Oke, sesi pertama ada 23. Pokoknya pesannya adalah cari hal baik. Jadi tujuan tayangan ini tuh apa sih, dari profesi apapun yang lu jalanin sekarang, pasti ada hal baiknya. Oke, kita wrap up dulu ini episode pertama kita untuk 7 hal yang kita sukain dari profesi. Tapi Riza tadi udah bilang profesi kita bertiga ini, ya mungkin di awal kita share mengenai orang facilitator, trainer, coach ya. Tapi nanti Anda akan temukan lebih banyak lagi mengenai profesi-profesi kami. Yang mungkin juga salah satunya profesi Anda. Jadi tunggu kita di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye.